Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Muin dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu individu dan aspek perkembangan dan perkembangan kognitif. Langsung saja kita masuk ke materinya. Individu dan aspek perkembangan dan perkembangan kognitif. Individu dan aspek perkembangan. Individu merujuk pada manusia sebagai entitas tunggal yang unik dengan karakteristik, kemampuan, dan potensi yang berbeda-beda. Perkembangan kognitif. Kognitif mengacu pada pemrosesan informasi yang terjadi dalam otak manusia, meliputi aspek seperti pemikiran, belajar, mengingat, mengasosiasikan, dan memecahkan masalah. Tahapan perkembangan kognitif oleh para ahli, yaitu pertama tahap sensimotor, usia 0-2 tahun. Pada tahapan ini, bayi menggunakan indera dan gerakan fisik untuk mengeksplorasi dunia di sekitarnya, serta memahami hubungan antara objek dan tindakan. Kemudian tahapan praoperasional, usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir secara simbolik dan mengerti representasi mental. Namun, pemahaman anak-anak pada tahap ini masih terbatas dan seringkali berfokus pada satu aspek dan suatu objek atau situasi. Kemudian tahap operasional, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai memiliki kemampuan lebih kompleks untuk berpikir dan memecahkan masalah dengan menggunakan logika. Mereka mampu memahami konsep volume, ukuran, dan pengukuran, serta mengembangkan kemampuan untuk klasifikasi dan seriasi. Tahap operasional formal, usia 11 tahun atau lebih. Pada tahap ini, individu telah mencapai kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan mengerti inferensial. Kemudian perkembangan fisik. Aspek ini berkaitan dengan perubahan dan pertumbuhan tubuh individu. Yang kedua, perkembangan kognitif. Aspek ini melibatkan perkembangan pemikiran, pengetahuan, dan kemampuan kognitif individu. Yang ketiga, perkembangan emosional. Aspek ini melibatkan perkembangan emosi, perasaan, dan cara individu mengelola dan mengekspresikan emosinya. Kemudian perkembangan sosial. Aspek ini berkaitan dengan interaksi individu dengan lingkungan sosialnya. Kemudian kemampuan berkomunikasi. Bahasa memungkinkan peserta didik untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan kebutuhan mereka kepada orang lain. Kemudian keterampilan akademik. Kemampuan berbahasa yang baik sangat penting dalam mempelajari berbagai mata pelajaran. Lanjut, keterampilan sosial. Bahasa adalah sarana utama dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, pengembangan identitas dan budaya. Bahasa merupakan bagian integral dan individu dan kelompok. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.